Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Ustazah Yani akan menjelaskan apa itu listrik dinamis, yang mana bagiannya hanya pada GGL energi dan daya. Tuh. Nah, di sini pengertiannya GGL listrik itu apa sih? Pengertiannya adalah energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai atau generator. Jadi di baterai itu kan ada dua kutub kan? Kutub apa? Kutub positif dan kutub negatif gitu. Jadi ini ada dua kutub ya, kutub positif sama kutub negatif. Terus disebut GGL itu kenapa? Karena merupakan energi yang tersimpan di dalam baterai dalam bentuk energi kimia gitu. Kalau listrik di rumah yang pakai PLN itu kan tidak terbatas ya. Kalau di baterai itu terbatas. Jadi jika energi yang ada di dalam baterai itu sudah habis, maka ya sudah diganti begitu. Lanjut nih sekarang. Nah, kita lihat dulu sebelumnya di sini kan ada voltnya ya, yaitu 3,7 volt atau tegangannya 3,7 volt, dan ini tuh tidak semuanya yang keluar itu tuh 3,7 volt. Maksudnya begini, ketika baterai ini dipasangkan pada mainan, contohnya pada kereta-keretaan atau remote TV, remote AC dan lain-lain, nah setelah dipasangkan di situ tuh diukur tidak 3,7 volt gitu. Karena apa? Karena reaksi kimia dalam baterai tidak mampu menghasilkan muatan yang cukup untuk mempertahankan GGL itu sendiri. Nah, di mana di dalam GGL itu dianggap ya, hal ini dianggap sebagai hambatan dalam, yaitu lambangnya itu R kecil yang ini. Nah, nilai tegangan yang dihasilkan baterai saat terhubung pada rangkaian itu disebut dengan tegangan jepit. Nah, tegangan jepit itu satuannya juga volt ya, ini. Nah, untuk mencari I pada rangkaian ini itu caranya dengan E per R besar plus R kecil, gitu yang ini. Nah, kalau untuk mencari tegangan jepitnya, maka E epsilon ini bacanya epsilon ya, kayak angka 3 kebalik ini, min I dikali R gitu. Nah, R-nya itu kalau R besar itu adalah R di luar gitu ya, di sini di rangkaian, tapi kalau R kecil dia tuh ada di dalam baterai gitu, ada di dalam di dalam epsilonnya gitu. Lanjut nih, sekarang kita ke contoh soal 1. Tentukan tegangan jepit baterai serta arus yang mengalir pada resistor jika diketahui hambatan tersusun seri berturut-turut 3 ohm dan 5 ohm dengan GGL baterai 18 volt dan rangkaian dalam 1 ohm. Nah, di sini kita gambar dulu nih yang pertama. Kita gambar dulu rangkaiannya. Di sini dituliskan tersusun seri, berarti ada dua rangkaian dua hambatan yang tersusun seri gitu ya. Di sini berturut-turut 3 ohm dan 5 ohm. Kemudian disusun gini. Nah, ini rangkaiannya. Di mana di dalamnya ada GGL, kita tulis epsilon sama dengan 18 volt, terus hambatan dalam atau R kecil sama dengan 1 ohm. Yang ditanyakan tegangan jepit baterai serta arus yang mengalir. Berarti yang ditanyain adalah V dan I-nya itu berapa gitu. Mari kita hitung dulu. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa V-nya menghitung tegangan jepit, kita kan perlu I ya. Nah, I-nya belum diketahui, maka kita kerjakan yang I dulu. Kita lihat dulu bagaimana rumusnya untuk mencari I. Untuk mencari I adalah yang ini, Nah, ketutup bentar. Nah, yang ini. Untuk mencari I sama dengan epsilon per R besar plus R kecil. Kemudian untuk mencari V, epsilon min I dikali R gitu. Oke, kita tulis dulu rumusnya di sini biar kita bisa tulis di bawah nanti. I sama dengan epsilon per R besar plus R kecil. Sedangkan untuk mencari V sama dengan epsilon min I dikali R gitu ya. Oke, kita turun ke bawah, maka kita cari I-nya dulu. Untuk mencari I sama dengan, kita tulis lagi
I sama dengan epsilon per R besar plus R kecil. Epsilonnya berapa ini? 18 ya kan? Terus R besar plus R kecil. R besar di sini kita cari penggantinya dulu karena dia tersusun seri, bisa kita tambahkan langsung ya. 5 tambah 3 sama dengan 8 ditambah dengan hambatan dalamnya adalah 1. Maka 18 dibagi 9. Kita ganti warna biar kelihatan. Maka 18 dibagi 9 adalah 2 ampere. Jadi di sini I-nya adalah 2 ampere. Setelah tahu I-nya 2 ampere, kita mencari V-nya, tegangan jepit. Ya, tegangan jepit sama dengan epsilon min I dikali R kecil gitu, atau hambatan dalam. Maka epsilon ditulis 18 dikurangi I-nya tadi ketemu 2 dikali dengan R. R pada rangkaian ini, hambatan dalam adalah 1. Maka 18 dikurangi 2 ketemu 16 volt. Sudah. Lanjut kita bahas ke energi listrik. Nah, di energi listrik ini rumusnya adalah W sama dengan V dikali I dikali T, di mana W adalah energi listrik, yang satuannya adalah joule, V itu adalah tegangan listrik, yang satuannya volt, terus I adalah arus listrik, satuannya ampere, kemudian T adalah waktu, yang satuannya second gitu. Terus kenapa Ustazah Yani tuh taruh ini rumusnya ada di sini tuh kenapa gitu ya? Ini tuh karena di soal itu tidak melulu langsung untuk mencari W maka diketahui VIT langsung gitu, enggak. Kadang di soal tuh ada yang istilahnya tuh tidak diketahui V-nya, maka untuk mencari V itu menggunakan rumus I dikali R gitu ya. Kalau untuk mencari I maka V per R begitu. Jadi ini untuk berjaga-jaga jika di soal diketahuinya tidak sesuai dengan rumusnya gitu. Oke, di sini kita tulis biar kita bisa up ke atas. W sama dengan V dikali I dikali T. Baik, nah sekarang kita kerjakan soal yang kedua. Sebuah lampu dengan hambatan berapa ini? Hambatannya 3 ohm. Jadi hambatan kita tulis R sama dengan 3 ohm. Terus dihubungkan dengan sumber tegangan, berarti sumber tegangan itu V atau voltase juga boleh ya, 12 volt. Berapa energi listrik yang terpakai oleh lampu selama? Berarti selama itu waktu sama dengan 20 menit. 20 menit kalau dijadikan second, 20 dikali 60. Ini bukan alfa ya, tapi dikali sama dengan 1200 second. Nah, kita mencari apa ini? Berapa energi listrik? Berarti W ya. W-nya berapa? Untuk mencari W sama dengan V dikali I dikali T, akan tetapi ini V-nya udah diketahui sudah, T-nya sudah, I-nya nggak ada. Nah, seperti ini. Maka kita cari dulu. Pakai rumus I sama dengan V per R. Maka V-nya dimasukin 12, R-nya ketemu di situ 3 ohm, maka I-nya 4 ampere. Nah, dari sini kita bisa langsung masukin ke dalam rumus. V-nya 12, I-nya adalah 4 dan T-nya adalah 1200. Nah, sehingga ini ketemu ya. Berapa ini? 57.600 joule gitu. Nah, misalnya di soal pilihan ganda tuh bisa aja tidak joule satuannya, kilojoule. Maka ini tinggal dijadikan kilojoule, maka dibagi 1000 yaitu 57,6. Sudah, lanjut kita ke daya listrik. Nah, daya listrik adalah besar energi listrik yang digunakan tiap detik gitu. Nah, di sini rumusnya adalah P sama dengan V dikali I. P adalah daya listrik yang mana satuannya itu watt, V itu beda potensial yang satuannya itu volt, I itu kuat arus satuannya ampere. Lalu buat apa Ustazah? Ustazah cantumkan di sini segitiga bermuda WPT gitu. Buat apa gitu? Nah, di sini kita tahu kan rumusnya untuk mencari P itu kan sebenarnya adalah W per T ya, kalau berdasarkan segitiga bermuda ini. Nah, kita tahu tadi di atas rumusnya untuk mencari W
W atau energi, yaitu V dikali I dikali T, begitu kan, dibagi dengan T. Nah, dari sini T-nya dicoret sehingga P sama dengan V dikali I. Nah, sehingga ketemu deh rumus ini, begitu. Lanjut kita ke contoh soalnya. Sebuah lampu senter memiliki daya 0,5 watt. Apabila arus yang mengalir pada lampu tersebut adalah 100 mA, maka sumber tegangan yang digunakan adalah berapa volt, gitu. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka sebelumnya kita tulis dulu apa saja yang diketahui, ya. Di sini yang diketahui daya, maka sama dengan P. P adalah 0,5 watt. Terus apalagi yang diketahui? Arus yang mengalir, arus berarti I ya, 100 mA. Lalu kalau dijadikan ampere menjadi berapa? Dibagi 1000 berarti 0,1 begini. Nah, kalau udah ketemu P, udah diketemukan I, yang ditanyakan apa? Sumber tegangan, berarti V. V-nya berapa gitu. Maka kalau tadi di rumus P sama dengan V dikali I, maka P-nya dimasukin 0,5 sama dengan V-nya kita cari, I-nya 0,1. Nah, untuk mencari V sama dengan 0,5 dibagi 0,1. Nah, ketemu nih berapa? 5. Satuannya daya apa? Volt. Kok satuannya daya? Satuannya sumber tegangan atau V adalah volt gitu. Sudah selesai. Lanjut, kita bahas soal yang keempat. Nah, di sini adalah soal perbandingan di mana ada dua benda yang dibandingkan. Ya, kita baca, pemanas air memiliki daya 200 watt digunakan selama 2 jam. Lampu berdaya 40 watt akan memerlukan energi yang sama dengan pemanas air jika digunakan selama gitu ya. Jadi di sini ada pemanas air, ada dua benda nih, yaitu pemanas air dan juga lampu. Nah, di sini ya. Nah, tetapi di sini yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah waktunya si lampu gitu. Dan diketahui di sini energi yang digunakan itu sama. Jadi energinya sama. W di antara benda 1 dan benda 2 itu sama. Jadi W pemanas gitu ya, sama dengan W-nya si lampu. Nah, setelah ini kita tulis tuh, kalau W kan rumusnya apa tadi? P kali T ya, berdasarkan segitiga bermuda tadi. Nah, kita anggap aja pemanas itu P1 dan T1, kalau lampu itu P2 dan T2. Oke, P1. P1-nya kita tulis untuk pemanas yaitu 200 dan waktunya adalah 2 jam. Sedangkan untuk lampu dia dayanya 40, T-nya nggak tahu berapa gitu. Nah, kita akan kerjakan langsung 200 kali 2 400 sama dengan 40 T2. Maka T2 sama dengan 400 dibagi 40 nih, ya kan? Maka T2 sama dengan 10 jam atau waktunya si lampu adalah 10 jam gitu. Lanjut kita ke KWH dan tegangan listrik. Nah, di sini pakai rumus P sama dengan W per T, akan tapi dia KWH gitu ya. Jadi KWH itu nanti dijadikan ke kilowatt hour itu singkatannya. Nah, di sini gambar ini pasti kalian punya dong di rumah semua, alat untuk mengukur banyak energi listrik atau KWH yang dipakai. Atau bisa disebut juga dengan apa ini? Yaitu sumber listrik yang ada di rumah gitu ya. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir, yaitu soal ke-6. Sebuah komputer dengan daya 200 watt dinyalakan selama 4 jam setiap hari. Jika harga listrik tiap kWh adalah 1000, maka berapa biaya pemakaian listrik untuk komputer tersebut selama 1 bulan gitu. Berapa? Nah, ini kita tulis dulu apa saja yang diketahui gitu. Di sini kita tahu dayanya adalah P sama dengan 200 watt ya. Nah, 200 watt dijadikan dengan kilowatt, maka 200 dibagi 1000, sehingga ketemu 0,2 kilowatt. Nah, sedangkan waktunya
Waktunya berapa itu? 4 jam. 4 jam per hari. Nah, sedangkan kita cari di sini adalah per bulannya berapa? Berarti 4 dikali 30 ya dalam sebulan, maka adalah 120 jam gitu. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa tiap KWH itu harganya 1000 gitu. Kita tulis harga per KWH adalah 1000. Maka berapa biayanya gitu? Maka kita hitung dulu W-nya. W-nya adalah P dikali T gitu. P-nya adalah 0,2 dan T-nya adalah 120. Sehingga ketemu berapa? 24 kWh. Nah, tinggal kita kalikan aja nih. 24 kWh dikali per kWh-nya 1000. Berarti 24 kali 1000. Sama dengan 24.000. Satuannya apa? Ya rupiah dong, tentunya gitu. Sekian penjelasan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.